Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah rahmatnya, karunia-Nya, hingga pada saat yang pagi ini kita masih berkumpul di salah satu taman dalam surga, ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tak lupa kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim sebagai perwujudan salah satu cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat selalu syafaatnya yang masalah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara masalah iman, maka terpakir mencoba. Mari kita bersama-sama merenung tentang iman itu sendiri, yang salah satunya termaktub diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-70, surah Al-Ma'arij, ayat 11 sampai dengan 15. Al-Ma'arij ayat 11 sampai dengan 15. Memang masalah iman kalau kita nilai, kalkulasikan dengan harga materi, itu tidak bisa kita kalkulasikan. Tetapi digambarkan dalam surah Al-Ma'arij ini betapa nilai iman itu sendiri sangat tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjim kalla innaha lawa. Sallallahu alaihi. Ketika pada hari kiamat itu orang-orang yang berdosa, orang kafir saling berhadapan bertatap muka sambil berkata mereka, seandainya yubassarunahum law yaqtadi min adam yaumin idin dibani, karena mereka sudah tahu bakal akan masuk neraka, maka mereka sanggup menggantikan diri mereka dengan anaknya. Kita semua tahu maklum bahwa harta yang paling dicintai ini adalah mayoritas dan anak kita. Berapapun besar harta kita, banyaknya harta kita, tetapi anak lebih utama dari harta kita. Tetapi karena saking dahsyatnya siksaan yaumil akhir itu, neraka jahanam itu, maka orang yang berdosa itu sanggup untuk menukar apa yang paling dicintainya untuk menebus dirinya dari siksa api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ada wa sahibati wa akhi, istrinya sanggup dia meminta tebusan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain istri, siapa lagi? Saudara-saudaranya. Itu pun tidak bisa menembus karena siksaan Allah telah dihadapkan kepada mereka. Siapa lagi? Jadi celaka juga ya, jadi istri orang kafir. Jadi istrinya tukar neraka, tapi pengennya dia keluar dari siksa neraka. Ingin tukar dengan iman. Subhanallah. Wa fasilatihi allati tuwi. Siapa lagi? Kalau bisa saudara-saudaranya. Saudara semasa hidup di dunia, kolega-koleganya, semuanya itu, kalau bisa dia tukar dengan diri dia. Kemudian siapa lagi? Tidak cukup dengan koleganya, dengan semua manusia yang ada di dunia. Yang penting dia selamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, semua nauzubillah. Tapi ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak, sama sekali tidak bisa. Innaha lawa, sesungguhnya api neraka itu sudah menanti di depan matanya. Pemirsa dan hayati rahimahullah, mari kita merenungkan dari surah Al-Ma'arij ini. Kita yang sudah terlahir, alhamdulillah sudah muslim, mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara, kita jaga, kita rawat
dengan amal ibadah kita sehari-hari. Jangan sampai karena godaan yang sedikit, godaan dunia yang tidak seberapa ini, sampai kita menjual, menggadaikan iman kita. Karena berapapun besar materi yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak mengendaki kita, iman itu lebih dari segala-galanya. Ya, murah sekali ada orang pindah iman karena Indomie, karena baju kaos, karena biaya rumah sakit, karena hutang piutang. Sangat murah sekali. Bisa menimba itu. Iya, padahal di sana itu, di akhirat itu sampai istri anak itu mau dia tukar dengan iman, tapi mahal sekali. Mahal sekali. Lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya, ikhwah kita. Apalagi Bang Adi ini. Di ayat yang lain Allah berfirman bahwa orang kafir, orang mujrim, orang yang berdosa itu mau menukar kalau misalnya dunia ini dijadikan emas, bahkan tidak cukup dengan emas saja, 2 kali emas itu dia mau menukar dari siksaannya dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita, sekali lagi mari kita merenungkan untuk saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan keimanan gaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang belum mendapat hidayah Allah, mudah-mudahan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini justru banyak orang yang mengaku beriman tapi dia tidak merasakan lezatnya iman. Dia tidak merasakan betapa berharganya iman yang Allah berikan pada diri dia. Seperti orang punya mata tapi tidak melihat, alias buta. Jadi seindah apapun tarian di depan mata dia tidak bisa menyakiti. Seperti nada yang indah tidak ada artinya bagi telinga yang tuli. Begitulah gambaran orang yang tidak merasakan lezat ini. Terasa hanya nanti setelah hari kiamat. Dan semua orang beriman. Garis bawahi, semua orang beriman. Manusia dan jin pada hari kiamat semuanya beriman. Tidak lagi orang kafir. Orang kafir yang di dunia dia akan beriman. Orang musyrik yang di dunia dia akan beriman. Orang fasik di dunia dia akan beriman. Penyembah berhala dia akan beriman semua. Itu Allah berikan dalam Quran. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yansurun. Tarik antum wan tadir inna dhanna sabirun, surah Sajadah ayat terakhir. Katakanlah pada hari kiamat ini la yanfa', tidak lagi bermanfaat iman kalian hai orang-orang kafir. Karena sebelum itu baru mereka beriman. Tapi saya Firaun, kami sudah berpikir. Jadi kalau sudah nyawa ditenggorokan, itu sudah nggak bisa lagi diterima iman kita, taubat kita oleh Allah. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi kalau sudah nyawa sampai pada tenggorokan ini, itu sudah tidak ada harapan lagi untuk bertobat. Wa antum hina idzin, dan calon mayit ini melihat alam gaib. Ini melihat alam gaib. Nah, yang dimaksud alam gaib diantaranya adalah malaikat. Kalau calon mayitnya orang yang beriman, orang yang saleh, maka malaikat dengan pakaian seindah-indahnya, wangian, disertai dengan ucapan salam. Istatawafahumul malaikah tayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum. Selamat, wahai calon penghuni surga, karena amalmu yang rupawan. Sakmanun, ini artinya apa? Ketika nyawanya dicabut, dia dalam keadaan sakmanun, beramal soleh, sedang in action, doing, acting, sedang berakting dalam kebaikan dia. Boleh jadi sedang baca Quran. Kemarin kita saksikan dia, seorang kiai di mana Gorontalo dalam keadaan sujud meninggal. Masih terawih ya.
imam tarawih. Kemarin di Masjid Muammar Gaddafi, seorang ibu, ya Allah, meninggal disaksikan oleh jamaah, dibacakan Yasin dan belum mengucapkan La ilaha illallah, berwudu lagi. Ini salah lalu. Ini apa kata malaikat? Salah. Wahai calon penghuni surga, karena amalmu yang berpahala. Sakit tidak? Dia juga sakit. Wa naziyati gharqa wa nasikati nashra. Jadi sakit sekali sakaratul maut itu. Dan jadi ya kalau kepala ditarik sakit, kepala ditarik apa ini nyawa. Tapi tak kala malaikatul maut menyambutnya dengan ucapan selamat, wahai calon penghuni surga. Waktu disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disebut jannah, dia melihat surga. Nah ini termasuk alam baik tadi, tidak pada batik hukum. Jadi Ustaz saya bilang begitu melihat surga, dia terpesona, terhipnotis. Itu belum menikmati surga itu. Ini salah satu kenikmatan surga, melihatnya saja sudah terpesona. Dia terpesona saat dia terpesona dicabut tas. Tidak berhasil. Subhanallah. Kayak kita lagi bercanda sama istri, lagi bertemu dicuri pun apa? Padahal sakit. Iya, subhanallah. Kita nggak jauh pacaran, kita nggak pernah pacaran ya. Orang pacaran dicuri senang aja dia. Subhanallah. Kata dia buang angin, dia bilang juga bau surga. Udah mau bilang gitu. Ya karena enggak ini bawaannya udah. Nah, subhanallah. Ini karunia Allah. Jadi beriman semua. Makanya ada kata-kata laul akal tadi. Saya suka yang bersampaikan. Jelas orang kafir pasti akan menyesal. Iya. Apalagi kalau sudah mendapatkan sifat Allah. Orang beriman yang beramal sekalipun sebenarnya menyesal. Iya. Bagaimana cerita pada masa Rasulullah SAW Muhajirin wafat. Rasulullah belum datang bertanya, sahabat datang lebih awal. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang diungkapkan oleh orang ini sebelum wafat? Sahabat yang lain ada yang mendengar orang ini mengatakan tiga hal. Ya laita fariqun ba'id, wa ya laita thawbun jadid, wa ya laita khubzun kullu. Yang pertama dia katakan, coba kalau jalan itu masih panjang. Yang kedua dia katakan, coba kalau baju itu baju baru. Dan yang ketiga dia katakan, coba kalau roti itu semua. Sahabat belum paham dengan kalimat tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud yang pertama, dia ini orang baik beramal soleh, kerjaannya menuntut orang meminta. Sehingga dia katakan, ya laita thariqun ba'id, coba kalau jalan itu masih jauh. Karena di akhir hayatnya Allah perlihatkan betapa kebaikan nilai bagi orang yang berbuat baik. Sehingga dia katakan, seandainya masih ada kesempatan untuk berakhir aku akan terus yang berbuat baik saja masih menyesal. Kenapa tidak lebih banyak lagi? Subhanallah. Yang kedua ya laita thawbun jadid, coba kalau baju itu baju baru. Ketika dia punya pakaian dua helai yang layak pakai, sebenarnya kan bukan layak pakai dan pakaian yang baru. Ada orang yang berpakaian cuma cantik, dia berikan pakaian yang lamanya, dia pakai yang baru. Allah perlihatkan kebaikan nilai bagi orang yang memberi pakaian layak pakai itu. Hingga dia katakan, coba kalau dulu aku kasih pakaian yang baru, pasti lebih banyak lagi yang aku akan kata Allah. Yang ketiga, wa ya laita khubzun kullu, coba kalau roti itu semua. Ketika dia sedang makan roti, ada peminta-minta yang sedang kelaparan, dia potong roti itu dua, dia berikan separuh, dia makan lagi separuh. Memberi separuh itu ternyata Allah perlihatkan betapa besarnya pahala kebaikan bagi orang yang memberikan sepotong roti. Coba kalau semua. Masya Allah. Allah Akbar. Pemirsa cahaya hati, ini yang membuat kita semangat beramal saleh karena kita ingin selamat di akhirat nanti. Bagaimana yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir pun berkata, alangkah bahagianya di akhirat itu kalau kami menjadi orang muslim. Tadi kami salam terlambat. Nah kita masih hidup, jantung masih berdenyut, segeralah bertaubat, segeralah beramal saleh. Jangan sia-siakan, masih ada sisa umur yang Allah sisakan. Ya Allah, berkahi sisa umur yang masih Allah sisakan untuk adil. Berkahi rumah tangga kami, berkahi harokah aktivitas kami, negeri kami Indonesia tercinta, seluruh kaum muslimin muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adi. Terima kasih semua kawan-kawan. Kita bertemu dengan para penulis.